Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan bersama-sama di kajian pada hari ini dalam rangka mengkaji tentang Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu wanhar. Dan di tafsirnya wanhar ini adalah hari raya yang bermaksud kepada hari raya Idul Kurban. Berkorbanlah engkau. Baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dami." Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma'amila ibnu Adam," tiadalah berbuat seorang anak Adam, yawman nahri min amalin, pada hari raya Idul Adha, min amalin, daripada perbuatan-perbuatan yang banyak, ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dam, ini paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ada yang dicintai kecuali adalah proses penyembelihan hewan kurban atau penumpahan darah hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha, karena sesungguhnya hewan kurban kita nanti itu akan datang pada hari kiamat, biquruniha, dengan tanduk-tanduk mereka, wa azlafiha, dan juga dengan kuku-kuku mereka. Ini menandakan bahwasanya hewan kurban yang kita potong itu lengkap kondisinya nanti ketika datang hari kiamat. Baik dari segi kuku dan tanduk, itu hal yang merinci. Kuku dan tanduknya saja itu ikut ada, apalagi daging, postur tubuh dan lain sebagainya. Wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'u 'alal ardi, dan sesungguhnya sebelum darah itu menetes ke muka bumi ini atau ke tanah daripada bumi ini, maka kurban kita insyaallah sudah sampai lebih dahulu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatayyibu biha nafsan, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, fatayyibu, maka perbaguslah kalian, biha, dengan daripada kurban kalian tersebut, nafsan, hati-hati kalian. Kita ikhlaskan hati-hati kita, kita lapangkan hati-hati kita, kasih yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fi haditsin, dan ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Azimu, wahai para sahabat, azimu dhahayakum, perbesarlah daripada hewan kurban kalian. Wahai sahabat, wahai manusia, perbesarlah hewan kurban kalian. Fa innaha 'ala sirati matayakum, maka sesungguhnya hewan kurban kalian tersebut 'ala sirati, nanti pas ketika kita semua melewati siratal mustaqim, matayakum, hal tersebut adalah kendaraan kita semua. Dan juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana dhaha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap tahun pasti berkurban. Dan diriwayatkan dalam riwayat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba. Aqranaini, yang bertanduk, wa amlahaini, yang bagus bentuk tubuhnya. Dan ada diriwayatkan lain mengatakan saminaini, dua hewan kurban yang gemuk dari golongan domba.
Dzabahahuma biyadihil karimah wa sama wa kabbara. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih kedua hewan kurbannya tersebut dengan tangannya beliau sendiri. Al-karimah, tangannya beliau yang mulia. Beliau tidak memerintahkan orang, meminta tolong kepada orang untuk menyembelihkan hewan kurban beliau, akan tetapi beliau memotong sendiri hewan kurban beliau. Wasamma wa kabbara, dan beliau ini ada membaca basmalah terlebih dahulu, wa kabbara, dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyimpulkan, bolehkah kita menitipkan untuk dipotong? Bolehkah kita meminta tolong kepada orang untuk memotong hewan kurban? Maka hukumnya boleh. Dan akan tetapi sunnahnya bagi orang yang ingin berkurban adalah memotong hewan kurbannya dengan tangannya sendiri. Wa wada'a rijlahu 'ala safahahuma, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya 'ala safahahuma, di 'ala safahihima, di atas daripada pangkal lehernya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hukum berkurban merupakan wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bagi kita sebagai umatnya, hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang bahwasanya berkurban hukumnya adalah wajib bagi beliau. Sehingga Sayyidina Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan wala arkhusu fi tarkiha liman qadara 'alaiha. Beliau berkata, aku tidak ada merukhsah, aku tidak memberi rukhsah, aku tidak memberi kemudahan fi tarkiha, di dalam meninggalkan pemotongan hewan kurban, liman qadara 'alaiha, bagi orang yang mampu untuk melaksanakan hewan kurban. Karena hal tersebut bagi Nabi Muhammad adalah sesuatu hal yang wajib. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita mesti memberikan penekanan bahwasanya jikalau seandainya kita tinggalkan, maka akan menjadi sayang-sayang. Harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, jikalau seandainya cukup untuk membeli hewan kurban, maka kita belikan. Jikalau seandainya memang tidak cukup, maka jangan dipaksakan hingga meminjam-minjam. Kalau seandainya kita cukup, kita niatkan hal tersebut untuk berbagi. Wa hiya afdalu minas shadaqah, dan di mana pahalanya daripada berkurban itu lebih afdal dibanding sedekah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam kitab Takrib dikatakan wal udhiyatu sunnatun muakkadatun yujzi'u fiha al-jadha'u min ad-dha'ni. Wal udhiyatu sunnatun muakkah. Adapun udhiyah atau memotong hewan kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad, sebagaimana tadi dijelaskan. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib, akan tetapi bagi kita sebagai umatnya adalah hukumnya sunnah muakkadah. Alal kifayati fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa'an jami'ihim wala tajibul udhiyatu illa bin nadar. Dan pemotongan hewan kurban ini hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Hukum asalnya adalah sunnah muakkadah, lalu hukumnya bisa menjadi wajib dengan apa? Dengan contoh, yaitu kita bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar adalah faktor yang merubah perkara sesuatu tadinya boleh-boleh saja bisa menjadi status hukumnya wajib. Tadinya hukumnya sunnah bisa menjadi wajib. Dicontohkan kalau misalnya seandainya hewan kurban, ia berniat bahwasanya ini adalah hewan yang saya bernazar untuk dikurbankan. Demi Allah, ini hewan saya kurbankan. Maka itu menjadi jatuh nazar. Dan hukumnya adalah wajib bagi dia. Wajib dilaksanakan. Dan umumnya kita seringkali mengucap bahwasanya ini adalah hewan kurban saya. Nah, perkataan seperti ini di dalam kitab I'anatul Talibin, ini mana karangan Syekh Abi Bakar Syata, beliau mengatakan bahwasanya pernyataan seperti ini hampir mirip seperti seakan-akan kita bernazar. Ini adalah hewan kurban saya, seakan-akan ia berkata, demi Allah ini adalah hewan yang akan saya kurbankan. Maka itu jatuh sebagai hewan nazar.
Konsekuensi hukumnya adalah apabila hewan tersebut jatuh sebagai hewan kurban yang dinazarkan, maka bagi yang berkurban itu diharamkan untuk memakan potongan-potongan daging dari hewan kurbannya tersebut. Konsekuensinya hanya itu saja. Namun jikalau seandainya ia berkata, ini adalah hewan kurban saya, yang maksudnya di hatinya itu adalah saya akan melaksanakan sunnah kurban dengan hewan ini, maka hal tersebut tidak terjatuh sebagai nazar. Atau berkata, ini adalah hewan sunnah kurban saya, ini adalah hewan kurban sunnah saya, boleh seperti itu. Maka bagi seorang yang mudhahi atau orang yang berkurban, itu boleh memakan daripada dagingnya. Al-jaza'u minad dha'ni, yang pertama al-jaza'u minad dha'ni, 1 tahun daripada hewan domba. Wathaniyu minal ma'zi, 2 tahun daripada hewan kambing. Wathaniyu minal ibili, dan 2 masa, 2 periode, yaitu adalah 5 tahun. Dihitung-hitung khamsu sinina wa ta'ana fis sadisah, yaitu 5 tahun, berumur 5 tahun hewan daripada ibil. Ibil itu artinya adalah unta. Wal baqaratu, dan juga yang selanjutnya adalah wathaniyu minal baqari, 2 tahun daripada hewan sapi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hewan-hewan kurban yang tadi disebutkan merupakan hewan-hewan yang pada umumnya dipelihara oleh masyarakat umumnya. Al-jaza'u minad dhani, hewan domba, itu 1 tahun umurnya. Wathaniyu minal ma'azi, 2 tahun bagi kambing. Meskipun domba dan kambing terlihat mirip, akan tetapi dia berbeda dari segi penghitungan tahun berapa cukupnya untuk dikurbankan. Jikalau seandainya kambing itu 2 tahun, atau pada umumnya telah tanggal giginya, diistilahkan kalau bahasa umumnya adalah kupak. Nah, telah tanggal 2 giginya dan telah tumbuh lagi. Tadinya gigi susu menjadi gigi yang sudah dewasa. Wa thaniyu minal ibili wa huwa khamsu sinina wa ta'ana fis sadisah. Dan 5 tahun bagi hewan kurban, yaitu unta. Nah, unta jarang di Indonesia, tetapi kalau di Arab ada, boleh. Wathaniyu minal ibil wathaniyu minal baqar, dan 2 tahun daripada hewan kurban berupa sapi. Nah, penghitungan berapa umurnya ini terhitung dari tahun setelahnya. Jikalau seandainya domba tadi minimal 1 tahun, maka terhitung setelah melewati masa berjalan umur 2 tahun, nah itu sudah lewat, baru masuk 1 tahun dan boleh untuk dikurbankan. Nah, begitupun juga kambing 2 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun, maka terhitung di umur setelahnya. Misalnya kambing 2 tahun, sapi 2 tahun, maka terhitung di berjalannya hewan kurban sapi tersebut dan hewan kurban kambing tersebut pada umur yang ketiga tahunnya, seperti itu. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin ishtaraku fit tadhiyati biha. Wa tujzi'u, dan mencukupi al-badanatu, badanah, an sab'atin, daripada 7. Badanah itu daripada unta. Wal baqaratu an sab'atin, dan sapi itu dari 7 orang. Wasyatu an wahidin, dan syat, kambing atau domba, an wahidin itu dari 1 orang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tujzi'ul badanatu, yang namanya hewan kurban unta itu mencukupi bagi 7 orang. Hal ini sudah umum, alhamdulillah guru-guru kita sudah pernah menyampaikannya, bahwasanya jikalau kita berkurban untuk 7 orang, itu biasa umumnya sapi kalau di sini kita, atau kerbau, ya, kerbau. Nah, kalau di Arab sana bisa dengan unta. Tujzi'u al-badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin, dan sapi daripada 7 orang. Nah, dibuat urunan, patungan untuk mencapai satu sapi dari 7 orang. Wasyatu an wahidin, dan syat, hewan kurban berupa kambing atau domba, itu dari 1 orang. Tidak bisa untuk 2 orang atau 3 orang atau lebih, atau 1 keluarga dan lain sebagainya.